Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-5057 hingga 5059. Bersama suara serak, kembali ke cerita. Sentian melirik Tetua Tong dengan dingin dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia membuka peti mah teh itu sekarang dan ada harta karun di dalamnya, orang-orang ini pasti akan memperebutkannya. Meskipun Sentian sekarang telah mencapai alam tersebar keabadian tingkat ketiga dan tidak takut pada orang-orang ini, dia masih sedikit khawatir jika mereka bergabung. Memikirkan hal ini, Sentian menatap dua peti mah teh yang tersisa dengan tenang, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Telapak tangan Sentian bersinar merah, mengelilingi dua peti mah teh itu, dan warna merah darah yang mengalir di peti mah teh itu mulai menyatu dengan cahaya merah Sentian. Semua orang menatap Sentian seperti itu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Sentian. "Masuklah!" teriak Sentian, dan dua peti mah teh itu benar-benar diseret oleh Sentian, lalu cahaya putih menyala, dan dua peti mah teh itu menghilang. Sentian memasukkan peti mah teh itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli harta apa yang ada di dalam peti mah teh itu, Sentian berencana untuk memeriksanya sendiri setelah meninggalkan tempat ini. Tidak bijaksana untuk memeriksa peti mah teh di depan orang-orang ini. Jika memang ada harta karun, orang-orang ini pasti akan saling bermusuhan. Melihat kedua peti mah teh itu disingkirkan oleh Sentian, semua orang tercengang. Melihat mata Sentian, semua orang memiliki pikiran yang berbeda. Wah, peti mah teh itu ada di dalam reruntuhan ini. Barang-barang di dalam peti mah teh itu seharusnya milik kita semua. Mengapa kamu menyingkirkan peti mah teh itu sendirian? Tianci melihat Sentian menyingkirkan semua peti mah teh, dan dia berteriak dengan marah. "Apakah reruntuhan ini milikmu?" tanya Sentian. "Bukan." Tianci menggelengkan kepalanya. "Karena itu bukan milikmu, apa urusanmu jika aku menyingkirkannya?" Sentian tidak takut pada Tianci sekarang. Jika mereka benar-benar bertarung, Tianci bukanlah lawan Sentian. Tianci tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Sentian, yang tadi begitu menghormatinya, sekarang menjadi begitu berani. "Wah, apakah kamu sedang berbicara denganku?" tanya Tianci dengan tidak percaya. "Aku sedang berbicara dengan seekor guguk." Sentian tersenyum. Wanita berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Mo Qingyun juga tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tianci membelalakkan matanya lebar-lebar dan sangat marah. "Kutu kupret, kamu mencari kematian." Setelah itu, Tianci menyerang Sentian secara langsung. Tianci menyerang dengan amarah, dan aura dari pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat kelima meledak, dan seluruh ruang reruntuhan bergetar. Cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya, sama menyilaukannya dengan matahari yang terik. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah retak seperti jaring laba-laba. "Kutu kupret, aku ingin memberitahumu betapa tingginya langit dan tebalnya bumi." Cahaya keemasan yang cemerlang mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi tombak emas sepanjang 3 meter, ujung tombak itu menelan dan memuntahkan ujung yang tajam, menusuk tenggorokan Sentian. Ini adalah keterampilan unik Paviliun Tianyuan, yaitu tombak pemecah langit. Tombak ini menembus, dan ruang itu sedikit terdistorsi. Kemanapun ujung tombak itu lewat, udara terkoyak dengan ledakan tajam. Tombak itu sekuat naga, dengan kekuatan penghancur, cukup untuk membunuh seorang pembudidaya tingkat ke-6 biasa di alam tersebar keabadian dalam hitungan detik. "Sentian, hati-hati!" seru Mo Qingyun, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran, dan tangan gioknya yang ramping tanpa sadar mencengkeram ujung pakaiannya. Melihat ini, Tetua Tong mendengus dingin. Dia pikir Tianci masih menganggap Sentian terlalu serius. Sentian hanya seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat ketiga. Mengapa dia perlu menggunakan tombak pemecah langit? Bukankah hanya satu pukulan saja sudah cukup? Wanita berjubah putih dan 3 pria berjubah hitam juga menyaksikan dengan tenang. Di mata mereka, Sentian pasti akan kalah. Namun, Sentian berdiri diam, mulutnya sedikit terangkat, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Tepat ketika ujung tombak itu hanya berjarak 3 inci dari tenggorokannya. Swoosh! Sosok Sentian tiba-tiba kabur, dan dia menghindar ke samping seperti hantu, dan pada saat yang sama, tinju kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan menghantam dada Tianci dengan keras. Tinju cahaya suci. Duar. Melihat ini, Tianci buru-buru membangun cahaya keemasan pelindung di dadanya,
dan pada saat yang sama ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Pukulan ini mengenai dada Tianqi dengan kuat, dan napasnya terkumpul seperti gelombang. Cahaya keemasan yang melindungi dada Tianqi hancur seketika, dan seluruh orang itu terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, menghantam dinding batu dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Apa? Pupil mata tetua Tong tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tangannya, yang awalnya membelai janggutnya dengan santai, membeku di udara, dan beberapa helai janggutnya tercabut tanpa dia sadari. Seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat ketiga benar-benar dapat memukul mundur pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat kelima dengan satu pukulan. Tianqi merangkak keluar dari reruntuhan, wajahnya pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia melihat ke bawah ke bekas tinju hangus di dadanya, dan sedikit kengerian melintas di matanya. Wanita berjubah putih itu juga penuh dengan kengerian. Dia tahu kekuatan Tianqi. Orang ini adalah kebanggaan Paviliun Tianyuan dan dapat bertarung melawan lawan dari level yang lebih tinggi. Sekarang Tianqi, yang bertarung melawan lawan yang lebih rendah, dia berada dua alam lebih tinggi dari Sentian, tetapi sekarang dia dipukul mundur oleh Sentian dengan satu pukulan. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dia harus tahu bahwa Tianqi juga masih menggunakan senjata, sementara Sentian hanya menggunakan tinju. Sudah ada celah. Sentian tidak menggunakan senjata, dan tampaknya dia mempermalukan Tianqi. Mo Qingyun melihat bahwa Sentian mengalahkan Tianqi dengan satu pukulan, dan dia menghela napas lega di dalam hatinya, dan kekagumannya pada Sentian menjadi lebih kuat. Wanita mana yang tidak menyukai putra surga yang hebat seperti ini, pria yang kuat dan tampan. Kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi sayangnya, itu tidak cukup. Tianqi perlahan berdiri dan meraung keras. Dia merasa telah sangat dipermalukan. Dia adalah putra surga yang hebat di Paviliun Tianyuan, dan semua orang menghormatinya. Tetapi hari ini, dia, seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat kelima, dipukuli oleh Sentian, seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat ketiga, dan dia memuntahkan darah, dan pihak lain tidak menggunakan senjata. Tianqi memuntahkan seteguk darah, dan cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak. Di belakangnya muncul bayangan emas setinggi 10 kaki, itu adalah dewa perkasa yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang, dengan mata seperti kilat dan tekanan seperti penjara. Badan Dao. Tetua Tong mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Begitu sosok Dao ilusi muncul, seluruh reruntuhan bergetar, dan aura dewa tiba-tiba melonjak, mendekati kekuatan pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat ke-6. Orang ini gila. Dia baru saja memulai dan dia benar-benar menggunakan badan Dao. Ini sangat berbahaya bagi badan. Wanita berjubah putih itu menatap Tianqi yang gila dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo, bunuh dia. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan badan Dao emas itu bergerak bersamanya. Telapak tangan raksasa emas yang menutupi langit dan matahari jatuh dari langit. Garis-garis telapak tangan terlihat jelas, dan segel kuno kata Zen mengembun di telapak tangan. Dengan kekuatan untuk menekan segalanya, itu menamparkan Sentian dengan keras. Tinju Tianyuan Zenmo. Serangan ini adalah jurus pembunuh terkuat Tianqi. Sebelum angin telapak tangan tiba, tanah mulai runtuh, dan lempengan batu di bawah kaki Sentian hancur inci demi inci. Sentian mendongak, dan jejak kesungguhan melintas di matanya, tetapi dia tidak panik. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, dan semua jenis kekuatan di badannya mengalir liar, membentuk pusaran hitam besar di sekitar badannya. Bintang-bintang samar-samar terlihat di pusaran itu, seolah-olah dapat menelan semua kekuatan. Telapak tangan raksasa emas itu jatuh dengan keras, tetapi pada saat menyentuh pusaran hitam itu, telapak tangan itu terurai dan tertelan sedikit demi sedikit. Tulisan segel kuno dari kata Zen bergetar hebat, dan akhirnya pecah menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Duar. Kekuatan telapak tangan raksasa yang tersisa meledakkan lubang raksasa berbentuk telapak tangan sedalam 10 kaki di tanah, dan asap serta debu membubung ke langit. Ketika asap dan debu menghilang, Sentian masih berdiri, tetapi ada sedikit darah di sudut mulutnya, dan jubahnya sedikit rusiak. Bagaimana mungkin? Tianqi benar-benar terkejut, wajahnya sepucat kertas. Dia memukul dengan sekuat tenaga, tetapi Sentian menahannya. Sekarang giliranku. Sentian menyeka darah dari sudut mulutnya,
dan tiba-tiba ada pedang pembunuh naga di tangannya, dan kekuatan spiritual di badannya. Meletus seperti gunung berapi. Dengan lambaian pedang pembunuh naga, ribuan bayangan pedang terbang keluar dari badannya dan terjalin menjadi jaring pedang di udara. Swish, swish, swish. 10.000 bayangan pedang mengembun dalam sekejap, berubah menjadi pedang besar setinggi 100 kaki, dengan pola naga berwarna darah melilit badan pedang, dan cahaya dingin seperti bintang di ujung pedang, dengan momentum memotong dunia, menebas ke arah Tianqi. Tianqi buru-buru menawarkan perisai emas untuk melawan, tetapi terbelah dua oleh pedang. Kekuatan energi pedang yang tersisa tidak berkurang, meninggalkan luka dalam di dadanya yang bisa dilihat melalui tulang, dan darah menyembur keluar. Tianqi kalah. Dan seluruh penonton terdiam. Mo Qingyun membelalakan matanya yang indah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Wanita berjubah putih dan 3 lelaki tua berjubah hitam juga ngeri dan melangkah mundur tanpa sadar. Seorang pembudidaya di alam tersebar keabadian tingkat ketiga mengalahkan Tianqi dengan melompat 2 tingkat. Ini hanya membalikkan kognisi mereka. Tetua Tong akhirnya tidak bisa duduk diam dan berteriak, "Kamu berani menyakiti kebanggaan dari paviliun Tianyuanku. Pergilah ke neraka." Dia melompat keluar, melambaikan tangannya, dan lusinan pola formasi emas muncul, terjalin menjadi jaring besar di udara, menyelimuti Sentian. Setiap simpul di jaring memancarkan segel kuno, memancarkan kekuatan seperti sangkar. Sebuah formasi besar, menyelimuti Sentian. Meskipun alam Tetua Tong tidak tinggi, teknik formasinya sangat luar biasa. Berkat keterampilan formasinya yang luar biasa, dia bisa mendapatkan posisi sebagai penatua di paviliun Tianyuan dan dihormati oleh orang lain. Kamu berani memamerkan keburukanmu hanya dengan formasi. Sentian mensibir, dengan cahaya keemasan bersinar di matanya, dan langsung melihat kekurangan dalam formasi itu. Dia mengetuk ujung jarinya dengan ringan, dan aliran kekuatan spiritual secara akurat mengenai bagian tengah formasi, dan seluruh jaring tiba-tiba hancur seperti gelembung. Apa? Wajah Tetua Tong berubah drastis, dan dia terhuyung mundur 2 langkah. "Kamu? Apakah kamu tahu formasi itu?" "Aku hanya tahu sedikit." Sentian tersenyum tipis. Wajah Tetua Tong lebih jelek daripada memakan 100 pon kotoran saat ini. Baru saja dia mengejek Sentian karena tidak tahu formasi sama sekali, tetapi sekarang dia ditampar di wajahnya. "Penatua Tong, mari kita bekerja sama, kita harus membunuhnya hari ini." Tianqi yang terluka seperti binatang buas yang marah saat ini. Dia tidak pernah mengalami kemunduran seperti itu, jadi meskipun dia mati, dia akan menyeret Sentian untuk dikubur bersamanya. Tetua Tong mengangguk, dan sekarang mereka harus bekerja sama. Di hadapan orang-orang Istana Sura, jika mereka berdua dikalahkan oleh Sentian, maka paviliun Tianyuan mereka akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Kedua pria itu mengumpulkan sedikit kekuatan terakhir mereka, siap untuk memberikan pukulan fatal kepada Sentian. Wanita berjubah putih itu memperhatikan dengan penuh minat, tetapi dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Dia ingin memanfaatkan konflik antara kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak bertarung sampai mati, dia dapat dengan mudah mengambil peti mati Sentian. Mungkin semua sumber daya Sentian dan Tianqi dan yang lainnya akan diambil bersama-sama. Sentian juga melihat niat wanita berjubah putih itu, tetapi sekarang Tianqi dan Tetua Tong ingin bertarung sampai mati, Sentian harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika berlama-lama dengan Tianqi dan Tetua Tong, akan sulit bagi Sentian untuk menghadapi wanita berjubah putih saat itu. Tepat ketika Sentian mengerutkan kening dan berpikir tentang cara memecahkannya, matanya tiba-tiba melihat sekilas rune di bagian belakang kedua patung prajurit itu. Rune itu bersinar dengan cahaya, dan Sentian merasa familiar dengannya. Jadi begitu. Dia terbang mendekat dan menekan tangannya pada rune di bagian belakang patung prajurit itu. Kekuatan spiritual di badannya mengalir sesuai dengan lintasan tertentu dan disuntikkan ke dalam rune. Rune itu tiba-tiba menyala dengan darah dan menggeliat seperti makhluk hidup. Kresrek-kresrek. Suara kulit batu terkelupas terdengar, dan kedua patung prajurit itu tiba-tiba membuka mata mereka, dengan 2 cahaya berdarah keluar dari mata mereka. Kulit batu di badan mereka jatuh satu demi satu, memperlihatkan baju besi hitam, yang diukir dengan rune kuno dan memancarkan aura yang menakutkan. "Bunuh mereka." Sentian memberi perintah,
dan kedua prajurit itu bergegas keluar dalam sekejap, secepat kilat. Yang satu memegang pedang raksasa hitam sepanjang 3 meter, dengan guntur merah darah melilit bilahnya. Yang lain memegang pedang panjang putih, dengan api biru menelan di ujung pedang. Tianqi dan Tetua Tong bertarung dengan tergesa-gesa, tetapi mereka sama sekali tidak sebanding. Pedang raksasa hitam itu menebas, dan tombak emas Tianqi pecah dengan suara. Pedang panjang putih itu menebas, dan aura pelindung badan Tetua Tong hancur seperti kertas. Duar. Setiap pukulan para prajurit itu seberat 1000 pon, dan keduanya dipukul mundur selangkah demi selangkah. Lengan kiri Tianqi terpotong oleh pisau, dan kaki kanan Tetua Tong terluka, dan darah menodai tanah hingga berwarna merah. Sentian. Dendam hari ini akan dibalaskan oleh Paviliun Tianyuan. Tianqi menggertakkan giginya, menghancurkan jimat pelarian emas, dan mengikuti Tetua Tong untuk melarikan diri sebagai seberkas cahaya kemasan. Bersambung.